Assalamualaikum friend. Hari ini Rabu 17 Juni 2026. Kita mau pergi acara kumpul keluarga TikTok Shop dan Tokopedia di Hotel Mercure Batavia, Jakarta. Ikutin terus keseruannya. Di sebelah kanan ada paket nasi padang 10.000 per bungkus. Nah, ini di depan ini Jalan Samudra 2 RT 10 RW 14. Oke, di sini ada SD. Kita lihat SD Negeri 02 Pagi 03 pertama. Guys, kawasan Pasar Asmk ya yang gede itu ini karyawan-karyawannya lagi jajan. Oh, itu lebih murah gitu. Nah, di sini banyak warteg-warteg ya, tempat makan ataupun kantin karyawan. Jadi namanya warteg-warteg semua. Dan saya sering makan di sini karena harganya cenderung lebih terjangkau. Mampir sebentar ke kawasan ASMK. Ini kita mau makan siang dulu ya guys di Warteg Jawir. Setelah makan nanti kita mau lanjut sholat dan baru kemudian kita ke Hotel Mercure Batavia. Untuk di jam 11 siang ini masih banyak pilihan lauknya, tapi kalau kalian datang jam 2, jam 3 kemungkinan udah banyak yang habis. Saya ambil nasinya setengah, terus lauknya di sambal kering ikan asin plus capcay. Biasanya segini di harga 10.000 sampai 12.000. Oke guys, kita udah nyampe di Mercure Hotel. Oke guys, kita naik lift ke lantai 1 di ballroomnya. ROG I Rogi ya? Kagum sinar dari dia ya. Sebelum acara dimulai, ini ada coffee break dan beberapa cemilan yang tersedia.
Dan Jakarta selalu menjadi favorit kita karena ini sudah kedua kalinya dalam 1 tahun kita mengadakan event teman-teman. Nah, aku juga mau menginformasikan bahwa acara ini tidak akan pernah terwujud tanpa adanya kolaborasi spesial kami bersama Big Seller Indonesia. Kita sudah afirmasi, kita sudah positif. Hari ini banyak banget pelajaran yang teman-teman akan dapatkan. Materinya super duper daging. Banyak banget tip internal yang sudah aku hadirkan ke sini. Namun, boleh di next? Sebelum kita ke materi yang next, ya sebelum kita ke materi yang tadi aku bilang daging ya, dari mulai Bapak Ibu dengan para kandidat dari waktunya start. Boleh next slide-nya? Nah ini gambarannya Bapak Ibu ya, kira-kira anak-anaknya role-nya apa aja yang bisa mereka isi. Seperti yang terlihat di video tadi, at least banyak. Gak ada cacat sama sekali, dan maksudnya kayaknya gitu loh. Dan biasanya kadang usernya gitu kan, bayar usernya juga kadang enak juga gitu, bener sih? Kayak kita ngelihat sesuatu yang terlalu sempurna, dan kita tahu yang sempurna itu gak ada. Bener ya? Gak ada yang sempurna. Hanya milik yang di atas. Ya, TikTok Shop fotonya dia bikin dulu ceritanya buat apa? Buat mengumpulkan komunitas, isinya komplit. Kalau tersebut mau laku, benar-benar yang susah itu adalah gini, nyari. Misalnya barang, ini tuh kira-kira siapa sih bayar atau pembeli yang paling potensial buat beli? Kalau misalnya di video, teman-teman kalau sadar tarik data di TikTok Shop itu ada yang namanya RPM, Revenue per Miles. Berapa omset yang dihasilkan per 1000 view. Nah biasanya matriks ini selalu banyak nggak peduli. Yang dipeduli adalah view-nya berapa, naik apa enggak, gitu kan, ramai apa enggak. Padahal kalau RPM-nya kecil, yang saya lihat ya jarang gitu, bagus-bagus banget. Video RPM ini kita kasih kan sudah pasti untuk beberapa big brand. Ya maksudnya jujur ya, kita begitu mereka mulai live, nggak lama ramai. Nah kebalikannya, kalau di yang UMKM udah mulai 012, ya kan, hasilnya begitu lah ya, 01234 gitu kan. Kalau 1234 tuh biasanya tim internal yang lagi ngecekin. Gitu ya. Nah, bedanya apa? Sekarang gini, teman-teman harus sadar, kalau big brand, mereka kan udah punya budget marketing yang biasanya gede banget. Ya nggak sih, kayak semua orang udah tahu mereka, barang udah tahu, ketika mereka live, karena orang tuh cuma pengen lihat lagi ada promo apa nih. Betul nggak? Jadi kalau jadi brand, biasa PR-nya itu bukan ke menceritakan produk. Menceritakan produk iya, tapi kadang mainin promo, mainin gimmick gitu kan. Terus ngasih tahu value-nya, ngasih tahu apanya gitu kan. Itu di sini yang kita lakuin aja. Selama ini ketika kita bikinnya, kita selalu fokus ke seller. Semua produk yang kita bikin selalu all around seller. Saya nggak mau menjual ke orang yang maksudnya gini, karena gini, prediksi, saya punya prinsip, bukan punya prinsip, tapi mungkin teman-teman kalau baca berbagai buku juga bakal dijawab hal yang sama. Kalau biaya menjual ke orang baru itu 5 kali lebih mahal daripada biaya menjual ke orang lama yang kita udah kenal, pelanggan lama, konsumen baru. Gitu. Kalau misalnya kita ngejual ke konsumen lama, mereka tuh udah punya kepercayaan sama kita di satu hal. Ketika kita ngejual barang lain yang dia butuhkan, dia cenderung percaya. Setuju. Gitu. Nah, jadi itu yang tadi saya bilang. Kenapa kalau bikin produk, bikinlah produk yang memang udah kalian kuasai. Karena kalau kalian bikinnya, contoh gini, hari ini saya bikin hijabnya buat ibu rumah tangga. Oke, ibu rumah tangga umur berapa nih? Oh, umurnya umur 30 sampai 35. Oke, pertama kalau violation, jangan langsung menyerah dengan violationnya dulu. Dicoba bandingin dulu gitu ya, karena bisa jadi kan ini sih violation macam-macam kan, tapi violation ada yang violation beneran ya kan, juga yang bisa deteksi kan. Nah kalau misalnya itu masih bisa diselamatkan, coba dibanding dulu. Cuma memang urutan banding dengan TikTok itu ya harus sabar, harus bisa menjelaskan, harus punya data lengkap, itu yang pertama gitu kan. Nah kalau misalnya memang kamu udah nggak bisa ngapa-ngapain dan udah kalah gitu ya, dalam artian memang dianggap melanggar, kan saya nggak tahu nih melanggarnya apa, perlu kayak gimana gitu kan. Nah solusinya adalah kalau memang udah turun, berarti kan kamu kena pembatasan traffic kan, benar nggak? Yang bisa dilakuin ya sekarang gini, satu, kamu kan nanti tuh di all produk apa, di satu produk apa semua, satu produk. Ya udah, kalau satu produk misalnya gini, produk yang kamu itu kamu mau naikin lagi, ya mungkin kamu bikin banyak konten di produk itu. Dulu gitu ya. Nah, kalau pakai bicara semuanya akan digabungin teman-teman. Nanti juga kita akan bisa lihat di bagian sini produk mana aja yang paling bagus beserta toko-tokonya teman-teman. Mana nih yang perlu kita boost, mana yang perlu kita pantau nih. Apakah kita di boost atau kita boost teman-teman. Kayak gitu. Next.
Nah, lalu kita juga ada namanya feature WMS, Wave Management System. Setelah selesai 2 materi, ini kita memasuki sesi isoma. Isoma itu istilah dari istirahat, sholat, makan. Proyek ada potensial, jadi konsekuensinya adalah nggak semua proyek bakal kita rekomendasi untuk dioptimalkan gitu. Jadi masih mendapatkan diskon, tapi hanya untuk order yang diiklankan, gitu ya. Jadi beda tadi. Kalau yang pertama, untuk order yang diiklankan atau tidak diiklankan, selama tokonya sudah 3% dapat diskon komisi. Kalau yang kedua, hanya untuk yang diiklankan yang mendapatkan diskon komisi. Syaratnya, kalau yang poin pertama belum tercapai, ada CMV atau nggak ada CMV, ads-nya akan habis. Kurang lebih gitu kan? Baru nanti banyak yang teman-teman misalnya bertanya, kenapa ads kredit saya sudah habis, tapi saya nggak dapat CMV? Itu kan konsep yang ads yang sekarang. Nah, di beberapa seller, kita lagi mencoba juga yang disebut dengan konsep CPS. CPS itu adalah GMV iklannya itu kita charge di order. Jadi teman-teman nggak harus punya modal di depan. Jadi kayak modalnya affiliate. Kalau komisinya itu 9,2% menurut platform. Jadi, kalau sellernya tidak menggunakan ads, tidak menggunakan GMV Max, maka nanti di perhitungan biayanya akan di-charge sebesar 9,2%. Artinya dari Rp9.000 dia akan bayar Rp828. Nah, tapi Akhir sesi ada kuis dan alhamdulillah dapat peringkat 4. Ini dia hadiah yang didapat, ada tumbler, notebook, ada t-shirt juga. Terima kasih. Minta maaf apabila dalam penyelenggaraan eventnya ada yang kurang. Semoga kita bisa menjadi lebih baik lagi. Nah teman-teman, aku next boleh mau mengajak teman-teman untuk foto bersama supaya tidak skip. Nanti fotonya teman-teman bisa minta langsung ke tim dokumentasi ya. Boleh via airdrop ataupun via WhatsApp, nanti akan di-share oleh tim dokumentasi. Boleh kita foto bersama dulu teman-teman? Siap ya, 1. Terima kasih banyak Jakarta kali
Teman-teman, kan pekerjaan ini ya, Des, masih tersedia. Kita masih Alhamdulillah semua rangkaian acara udah selesai. Nah ini waktunya udah maghrib, jadi kita mau sholat dulu di sini. Aku mau sepil bagaimana musola di sini. Nah ini dia untuk musola untuk kalian yang lagi acara di ballroom Hotel Mercure ya. Ada tempat wudhu, ada musolanya. Setelah ini saya akan spill toiletnya. Ini untuk detail toilet wanita, fasilitas toilet untuk pengunjungnya. Wow, yang ini lebih lega ya. Ada cermin. Oke guys, acara kumpul keluarga Tokopedia dan TikTok Shop udah selesai. Ini udah pada pulang ya. Terima kasih buat kalian yang udah nontonin video ini sampai akhir. Semoga kalian semua sehat semua, dilancarkan juga rezekinya in this economy. Dan thanks for watching. Jangan lupa subscribe. Saatnya kita pulang friend. Nah ini kita mau ke parkiran motor dulu ya. Oh ya, nanti setelah ini kita bakal nyicipin nasi goreng 26 Bang Jago kemarin lewat di beranda media sosialku dan saya tertarik mencobanya karena katanya chefnya ini pernah kerja di resto es yang biasa ada di mall-mall. Yang belum subscribe, yuk di subscribe sekarang. Thanks for watching semuanya.